Dia bukan narapidana sembarangan. Ada seorang karakter baru nih guys yang lagi jadi perbincangan hangat di kalangan para netizen. Pasalnya sosok ini sempat menyindir kemenangan Fatasa sebagai aktor FTV paling ngetop Oktober silam. Diduga dia merasa nggak terima karena hasil votingnya Fatasa mengalahkan para senior yang lain. Ia sempat melontarkan kalimat pedas yang mengisyaratkan Fata belum pantas menang. Ya lucunya setelah sempat dirujak oleh para netizen, kini ia justru bergabung di sinetron yang membesarkan nama Fatasa. Apakah ini cara elegan dari Bu Femi Sagita untuk memberikan pelajaran halus agar sang senior ini lebih bijak berkomentar? Karakter baru yang muncul sebagai napi misterius ini memicu spekulasi ya di kalangan netizen. Ada yang menduga bahwa mungkin ia adalah Michael, ayah angkatnya Akila. Namun teori ini terasa kurang masuk akal deh guys. Selain faktor usia, dinilai terlalu muda ya untuk bersanding dengan Mayang. Juga status Michael kan saat ini adalah eksil di luar negeri. Sangat mustahil tiba-tiba Michael berada di lapas Indonesia. Lagi pula pemikiran ini terkesan mengecilkan peran Harry sebagai peretas handal yang selama ini bersusah payah mengupayakan kepulangan Michael dong. Sore itu sipir penjara membawa seorang tahanan baru masuk ke dalam sel yang selama ini dihuni oleh Daniel Alveric. Sosok baru tersebut tampak masih muda, berpostur cukup gagah dan sangat tenang. Sebuah ketenangan yang memancarkan aura seseorang yang sudah terbiasa dengan kerasnya hukuman. Seperti biasa, Daniel sedang duduk santai sama sekali nggak berniat menyapa. Namun sudut mata Daniel terus mengawasi gerak-gerik pemuda itu. Insting Daniel seketika waspada. Daniel tahu pemuda ini bukan orang biasa. Ada sesuatu di balik sikap kalemnya yang nggak bisa diremehkan. Ketegangan suasana itu kian diperkuat dengan kecurigaan Daniel terhadap sang sipir penjara itu. Daniel teringat kala putrinya Zara datang menjenguk. Sipir tersebut berjaga dengan sangat ketat di luar sel. Namun anehnya saat Excel yang datang menjenguknya, sipir itu justru mengajak rekan-rekan yang lain menjauh, seolah sengaja memberikan ruang privasi. Daniel mulai merasa ada yang gak beres. Besar kemungkinan sipir tersebut adalah seorang mata-mata. Suasana di dalam sel yang sempit itu mendadak terasa menyesak. Daniel masih duduk diam, punggungnya tegak dengan tangan tertumpu di lututnya. Meskipun ya statusnya adalah seorang tahanan, auranya sebagai pemimpin tertinggi keluarga Alveric nggak luntur sedikit pun. Daniel pun mulai menatap pemuda di depannya dengan tatapan yang tajam yang seolah bisa mengulitin isi kepala seseorang. Di benak Daniel saat itu, nama Dominic muncul seperti racun. Apakah ini pion baru si Mama Tiri, pikirnya. Daniel tahu wanita kejam itu tidak akan membiarkannya membusuk dengan tenang di penjara itu. Dominic tahu betul, selama Daniel masih bernafas, Tata Alveric tidak akan pernah benar-benar menjadi milik Casarius. Setelah keheningan yang cukup panjang, Daniel akhirnya membuka suara. Suaranya rendah, berat, dan penuh penekanan. Tipe suara yang menuntut kejujuran tanpa perlu berteriak. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Daniel langsung pada intinya. "Dominic." Pemuda itu hanya diam. Namun Daniel gak berpaling. Daniel tetap melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Sipir itu biasanya nggak membiarkan pintu sel tertutup tanpa pengawasan, kecuali ada instruksi khusus. Katakan berapa dia membayarmu untuk masuk ke sini. Daniel pun bangkit perlahan, berdiri dengan wibawa yang membuat sel penjara itu seolah berubah menjadi ruang singgasananya kembali. "Kau harus tahu satu hal," lanjut Daniel sambil melangkah satu tindak mendekat. "Meskipun aku berada di balik jeruji ini, satu perintah dariku masih bisa meruntuhkan apapun yang kau hargai di luar sana. Jangan main-main dengan Alveric," ancam Daniel. Menghadapi tatapan tajam Daniel yang mampu mengintimidasi pria dewasa manapun, pemuda itu justru ya menunjukkan reaksi yang gak terduga. Gak ada keringat dingin, gak ada gerak tubuh yang gelisah. Ia hanya membalas tatapan itu dengan sorot mata yang datar, sebuah kekosongan yang justru menandakan kontrol diri yang luar biasa. Sikapnya gak menantang layaknya musuh yang ingin berkelahi, namun ia juga tidak menunjukkan ketundukan. "Alveric, nama yang cukup hebat," ucap pemuda itu. Tenang, suaranya halus namun stabil. Tapi di tempat seperti ini, nama besar terkadang hanya menjadi beban yang mempercepat langkah seseorang menuju liang lahat. Ia menarik nafas panjang, lalu melanjutkan dengan nada yang seolah-olah gak peduli pada tuduhan Daniel.
Saya di sini bukan karena siapa yang mengirim saya, tapi karena kemana nasib membawa saya. Jika Anda berharap saya akan gemetar hanya karena satu gertakan, mungkin Anda sudah terlalu lama tidak bertemu orang baru, Tuan Alferic. Dunwell menyipitkan mata. Pemuda ini bukan sekedar pion bodoh. Caranya berbicara dirancang dengan sangat rapi untuk mematahkan kecurigaan tanpa memberikan jawaban yang pasti. Ia nggak mengiyakan soal Dominic, namun ia juga nggak membantah bahwa dirinya punya misi. Sipir itu, pemuda tersebut melirik ke arah jeruji besi sejenak, lalu kembali menatap Dunwell dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Mereka hanya manusia yang haus akan uang. Siapapun bisa membeli kesetiaan mereka, termasuk saya, atau mungkin orang yang Anda sebut tadi. Tapi bagi saya lebih suka ketenangan. Jika Anda tidak mengusik saya, sel ini akan tetap menjadi tempat yang sunyi. Pemuda itu kemudian duduk di bagian selnya, membuka sebuah buku tua yang ia bawa. Seolah-olah Dunwell hanyalah angin lalu. Ia tahu cara terbaik untuk masuk ke dalam lingkaran kepercayaan seseorang seperti Dunwell. Jangan terlihat seperti musuh, namun jadilah sosok yang terlalu berguna untuk disingkirkan. Dunwell kembali duduk ke posisinya, namun otaknya bekerja keras. Orang ini berbahaya. Dia bukan hanya sekedar otot. Dia adalah seorang profesional yang tahu cara memainkan psikologi lawan. Siapa yang memerintahkannya? Mereka telah mengirimkan sosok yang paling sulit dibaca. Sesuatu yang akan Axel sampaikan dan sangat ingin mereka sembunyikan. Beralih ke kediaman mega keluarga Alferic, Ares Alferic telah tiba dan kini berada di samping Cassandra di dalam kamar perawatan Axel. Di hadapan mereka, Axel masih terlelap dalam tidur panjangnya. Dengan nada yang elegan namun syarat akan ketegasan, Cassandra mulai mengadu. Cassandra menjaga suaranya tetap tenang, sebuah upaya untuk meredam kemarahan atas kondisi yang menimpa Axel. Cassandra menekankan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja mencoba membungkam Axel demi menutupin sebuah rahasia besar. Meskipun Cassandra nggak menyebutkan nama secara langsung, tersirat sebuah tuduhan yang jelas. Nggak ada seorang pun di rumah itu, termasuk suster gadungan yang mampu melarikan diri tanpa izin dari Dominic. Di saat tersebut, Ares hanya terdiam sejenak. Ares sengaja nggak memancing nama itu keluar langsung dari bibir istrinya. Gak lama kemudian, Valerian melangkah masuk untuk melihat putra keduanya. Meski hatinya hancur berkeping-keping, Valerian merasa terjebak oleh statusnya sebagai seorang Cassarius. Dalam benak Val, kesetiaan kepada Mama Dominic adalah harga mati. Namun Cassandra sudah berada di ambang batas kesabarannya. Dengan nada yang berusaha tetap tenang, Cassandra mencoba menyadarkan Valerian bahwa mustahil Val gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa perlu penjelasan rinci, Ares langsung menangkap bahwa sindiran istrinya tertuju pada Mama Dominic. Ares pun segera memperingatkan Cassandra agar nggak asal menuduh, sebab Ares tahu betul bahwa Valerian akan selalu memihak Dominic. Ares khawatir ucapan Cassandra justru akan menjadi bumerang jika dilaporkan. Namun Cassandra nggak peduli lagi. Dengan hati yang diselimutin kemarahan, Cass menegaskan bahwa saat ini ia berbicara sebagai seorang ibu. Cass menuntut Val untuk memahami skala prioritas, mana yang lebih penting bagi orang tua. Valerian hanya terdiam. Di balik kebisuannya, ia sadar betul bahwa ibu kandungnya lah yang tega mencelakai Axel. Namun Val merasa nggak berdaya melawan kekejaman Mama Dominic selama sang mama masih memegang kekuasaan penuh atas Alferic. Harapan terakhir Valerian hanyalah saat Axel siuman nanti, putranya itu mau menerima perjodohan dengan Rose secepatnya. Hanya dengan cara itulah keluarga Cassarius bisa mendapatkan separuh warisan Alferic dan memastikan Mama Dominic nggak akan menyentuh Axel lagi. Valerian masih mematung di sisi tempat tidur Axel, menghindari tatapan tajam Cassandra yang seolah mampu menembus lubuk hatinya yang paling kelam. Perlahan ya, Val mengulurkan tangan yang gemetar untuk menyentuh kening putra keduanya itu. Namun ia buru-buru menariknya kembali sebelum sempat bersentuhan. Val seakan merasa tangannya terlalu kotor oleh kepatuhan butanya pada Mama Dominic. Tanpa sepatah kata pun untuk membalas ucapan Cassandra, Valerian malah berbalik dan melangkah keluar kamar itu dengan langkah yang agak terburu-buru. Lalu Valerian langsung menuju ruang kerja Mama Dominic. Aroma lilin aromaterapi dan kayu tua di ruangan itu biasanya menenangkan. Namun bagi Valerian, itu adalah aroma otoritas yang menyesakkan. Sementara di balik meja besar, Dominic duduk dengan postur sempurna. Wajahnya sedingin pualam, seolah baru aja nggak terjadi tragedi yang menimpa cucunya sendiri.
Suara Valerian nyaris berbisik. Ia menunduk, gak berani menatap langsung mata wanita tua yang telah melahirkannya tersebut. Dominic gak bergeming. Katakan Valerian, ada apa dengan wajah penuh duka itu? Valerian meremah cemarinya sendiri. Ia memilih untuk menyimpan rapat-rapat kemarahan Cassandra tadi. Soal Axel, apakah Mama ada di balik semua ini? Tanyanya dengan nada pelan, penuh kehati-hatian yang kentara. Dominic pun langsung menatap tajam putrinya tersebut, membuat Valerian merasa kembali menjadi bocah kecil yang gak berdaya. Kau mencurigai ibumu sendiri, Valerian? Suaranya datar, namun ada ancaman yang tersirat di setiap suku kata. Aku gak menyangka pikiranmu seperti itu terhadap orang yang telah menjaga kejayaan keluarga kita. Valerian segera memucat. Bukan begitu, Ma. Saya hanya... Dengar, potong Dominic dengan ketegasan yang mematikan. Seorang pengkhianat seperti Axel harus tahu resiko dari setiap perbuatannya. Jika dia memilih untuk melawan arus Altheric, maka arus itu sendiri yang akan menyeretnya tenggelam. Mendengar kata pengkhianat, jantung Valerian seakan berhenti berdetak. Ingatan kelam itu kembali menyeruak secara brutal. Bayangan tentang mendiang suaminya yang dulu tewas menggenaskan karena dianggap mengkhianati perintah Dominic. Trauma itu bagaikan lubang hitam dalam hidup Valerian. Valerian tahu betul bahwa bagi ibunya, pertalian darah bukanlah jaminan keselamatan. Maafkan saya, Ma. Saya salah. Saya tidak akan bertanya lagi, ucap Valerian cepat-cepat nih dengan nada yang gemetar. Val segera membungkuk rendah, tanda tunduk sepenuhnya. Di dalam hatinya Valerian merasa sangat pengecut. Namun ketakutan bahwa ketiga putranya akan berakhir tragis seperti mendiang suaminya jauh lebih besar daripada keinginan untuk mencari keadilan. Valerian merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Diam berarti membiarkan Axel terus dalam bahaya, namun melawan berarti mengundang maut bagi mereka semua.